Berapa banyak yang siang hari ini di sepanjang minggu menikmati segala kebaikan Tuhan. Boleh angkat tanganmu tinggi di atas kepala. Berikan tepuk tangan sorak-sorai paling meriah buat Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan, kita ada di tempat ini untuk bersekutu dengan saudara seiman kita bersama-sama di tempat ini. Tuhan, boleh katakan amin. Mari tundukkan kepala, satukan hati, kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu begitu nyata setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami yang hadir pada ibadah siang hari ini. Dan kami kembalikan segala pujian, hormat, ucapan syukur hanya bagi Engkau saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari buka hatimu jemaat Tuhan. Izinkan Roh Kudus bekerja melawat kehidupanmu saat ini. Lebih dalam lagi mau menikmati hadirat-Nya. Sebab hanya Yesuslah jawaban dalam hidup kita. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu.
Raja Elohim ada di tempat ini. Bebaskan kami dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebaskan dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, latih semua Tuhan, dan namamu dimuliakan di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Saya ini jarang ada di Malang, dan saat ini saya ada di Malang. Dan hari ini kita bahas tentang bagaimana mengalahkan ilmu hitam. Apa saudara? Mengalahkan ilmu hitam. Nah, ngomong sama sebelahnya, kamu bukan ilmu abu-abu. Mari kita buka dalam kitab Efesus pasal yang ke-6. Kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan ke-17. Kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan ke-17. Saudara yang ganjil, saya genap. Akhirnya adalah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat 11 sudah baca? Gunakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, agar kamu dapat bertahan melawan tipu Kristus. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia gelap ini, melawan roh jahat di udara. Jadi tidak tegak dengan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kau dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Terimalah keselamatan yaitu firman. Saudara kasih dalam Tuhan, saya masih datang itu kira-kira 20 tahun yang lalu. Dan 20 tahun yang lalu, dan saya perhatiin banyak perubahan-perubahan di sini. Nah, saya mau tanya, kira-kira saya punya celana ini umurnya berapa tahun? Wes, 50 tahun. Nah, 20 tahun. kira-kira celana saya ini umurnya berapa tahun ini? 30 tahun. Hah? 30 tahun. Ini celana ini saya pertama kali beli Inggris. itu di Amerika, $10. 10 kali 16, Yaitu kira-kira 100.000. Itu tahun 2001. Berarti celana ini umurnya udah berapa tahun, Dara? 23 tahun. Masih kuat. Dan ini bolongnya asli semua. Bukan karena memang bolong asli. Aduh. Dan saya masih ingat dari dulu sampai sekarang, saya masih ingat waktu itu ada satu pelajaran. Makanya sebelum saya khotbah, saya beritahu satu pelajaran untuk saudara semua. Waktu itu saya diajar bagaimana cara negosiasi pembebasan sandera. Waktu itu saya dilatih sama Pramono Edi Wibowo, karena saya dulu kan kawal presiden selama 10 tahun ya. Saya kawal presiden selama 10 tahun. Penyamaran apa yang paling hebat dan penyamaran apa yang paling aman? Ada satu pelajaran di sini saya lihat. Ada 3 penyamaran yang paling bagus dalam hidup ini dan paling aman untuk saudara semua. Pertama, menyamarlah jadi orang yang bukan siapa-siapa. Apa saudara? Bukan siapa-siapa. Siapa yang setuju angkat tangan tadi? Dan yang kedua, nyamarlah jadi orang miskin. Maka hidup akan aman dimanapun tempat dan tidak dikejar pajak. Siapa yang setuju angkat tangan? Hah? Kedua dan yang ketiga, ini penyamaran yang paling sempurna dan saya belum melakukan. Kalau 2 ini sudah saya lakukan. Yang ketiga yang saya belum, menyamar jadi orang gila. Maka hidup akan happy. Zaman sekarang usahakan 3 ini lakukan. Yang ketiga jangan yang gila, jangan. Bukan siapa-siapa. Betul? Betul? Dan kedua, menyamar jadi orang apa? Miskin. Makanya orang lihat celana saya mau ngerampok sudah males tuh. Nah,
Saya belajar ilmu hitam itu dari nenek saya. Kakek ilmu putih, nenek ilmu hitam. Lahirlah saya jadi abu-abu. Disitulah saya belajar namanya kekuatan gaib, kekuatan mistik. Artinya gaib atau mistik adalah sesuatu yang rahasia, sesuatu yang tersembunyi. Itu namanya gaib. Setelah menguasai ilmu hitam, ilmu setan kober, pamengkang jagat membelah dunia, secara otomatis saya tahu rahasia titik kelemahannya. Dan disitulah bagaimana cara mengalahkannya dan kunci rahasia kelemahannya. Setelah saya bertahun-tahun menguasai dan mempelajari, di situ saya tahu inti-inti dasar tentang ilmu gaib. Semua kekuatan mistik, kekuatan gaib yang ada di Indonesia. Kebetulan selama saya ngawal presiden selama 10 tahun, saya dulu bagian tim pendahulu, tim aju, tim pendahulu sebelum presiden tiba. Dan dulu itu ada tim khusus, maksimal hanya 2 orang. Dulu saya naiknya motor, bong langsung. Dan saya kalau naik motor sampai sekarang masih ingat waktu masa muda. Terus ngejar tim pendahulu sebelum presiden tiba, langsung telepon sama kepala staf angkatan darat, yes. Atau langsung ke ibu negara, ibu presiden. Posisi aman. Nah setelah itu pemetaan, data analisa, itu tugas saya dulu. Dan banyak kiriman ke ilmu hitam pada waktu saya menjaga presiden waktu itu dari India, dari Tibet, dari Thailand, dari Myanmar, dari Kalimantan, dan hampir seluruh Indonesia. Udah saya jajaki semua. Dan yang paling berat adalah pertarungan saya di India. Dan saya cerita gimana perintah diberikan. Disitulah saya tahu inti dasar bagaimana melumpuhkan ilmu hitam. Semua kirim ilmu hitam itu pasti ada tanda bunyinya. Tapi tidak ada benda jatuh. Itu jenis ilmu hitam untuk membunuh. Apa saudara? Apa saudara? Atau bikin orang jatuh sakit parah. Kalau bunyinya seperti pasir menyebar, tiba-tiba di jendela atau pintu sering muncul pasir terus. Itu jenis ilmu hitam untuk membuat bangkrut, menutup masa depan. Nah kalau shrink door itu mercon. Harus tahu ini mercon. Saya masih ingat suatu kali saya ditanya sama Danjen Kopassus. Jadi kalau kita ini mau ngawal presiden, itu kan disaring semua, baik dari yang terbaik, best of the best, harus di atas rata-rata. Misalnya dari Kopassus punya pasukan khusus Satgultor 81, elitnya elit, ini saling lagi mas ya, 3 penyaringan, dan semua adalah yang terbaik. Dan puji Tuhan, saya itu satu-satunya sipil yang dipilih di antara 200 juta manusia. Lumayan enggak saudara? Jadi di antara pasukan elitnya elit, ada satu-satunya sipil dan dipilih langsung sama ibu presiden. Di situ tes. Waktu itu saya dites, saya masih ingat tesnya gini. Padahal apakah ilmu hitam itu ada? Dia berkata ada. Buktikan depan saya. Ini kalau kita ngomong sama sersan mudah kan? Ini kendalanya kita ngomong sama Danjen Kopassus, komandan pasukan khusus bintang 2 di Punda. Dan jangan coba-coba pakai trik sulap, karena 4 penjuru CCTV semua. Tanganmu gerak gini kelihatan, nggak bisa trik sulap. 4 penjuru CCTV. Depan pengawal, samping ajudan. Kalau ada, buktikan depan saya.
Ingat, seseorang mengawal presiden itu harus dites dulu kemampuan spesialnya apa. Kan itu dulu. Waktu itu saya berdoa sama Tuhan, serba susah. Kalau saya buktikan, berarti saya kumat lagi. Betul? Tapi kalau saya tidak buktikan, kamu pembohong. Gitu dulu. Dan tidak bisa masuk lingkaran itu, karena itu ring nomor 1, ring kekuasaan. Dan saya di samping itu kasih tugaskan untuk mengawal ibu negara, ibu presiden. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Tiba-tiba saya ada kayak cahaya berkilat kayak petir. Saya tahu itu sandat. Demi nama Yesus, berhenti. Langsung pakunya itu, cahaya itu berubah dari paku, berhenti gini. Tepat di muka Komandan Jenderal Pasukan Khusus. Jenderalnya gini, pakunya juga gini. Langsung dia tanya sama saya, padahal ini paku apa ini? Kok ikutin saya terus? Itulah sandat jenderal. Langsung baik, ajudan. Gimana Pak? Jatuh, demi nama Yesus. Jatuh. Langsung ajudan datang. Ini semua ada. Padahal ini santet kiriman siapa? Nama ini, alamat ini, jalan ini. Kok tahu padahal? Bekas tukang santetnya. Tahu, alamatnya lengkap. Kalau kita bekas tukang santet, tahu siapa pengirimnya. Langsung dia gini, lolos. Pada waktu masuk, saya masih ingat itu. Semua pasukan, baik dari yang semua pernah mengalami medan pertempuran di Aceh, Timor Leste. Waktu perkenalan, operasi Sandi udah, khusus, penugasan, ahli. Intelijen, 2 sniper, 3 demolis, bom, macam-macam ahli semua. Saya kedatang Cikias waktu itu, saya hanya gini, bayangin saya yang paling kecil, saya yang paling pendek, dan saya paling memperkenalkan apa, kan bingung kan? Langsung, jenderal, semua diri, semua siap, semua. Khusus yang ini saya perkenalkan, dukun santet. Pada waktu ngomong dukun santet, pertama kali mereka perkenalkan diri saya gini lah. Oh, begitu dukun santet ganti mereka gini. Di antara pasukan elitnya elit, udah elit ini lah, khususnya khusus, yang terpilih dari 4 matra. Darat, laut, udara, polisi. Ada 1 dukun sipil. Nah gitu, Edwigo berkata sama saya, khusus ini yang melatih saya. Jadi saya dilatih sama beliau langsung. Ada 2 latihan saya waktu itu, negosiasi pembebasan sandera. Bagaimana cara negosiasi? Yang kedua, strategi analisis ke depan. Strategi yang saya diajar langsung sama beliau, tetapi saya tidak pernah bebasin sandera karena tidak ada sandranya. Jadi latihan negosiasi aja akhirnya. Nah, ilmu hitam itu ada. Semua ilmu hitam itu bekerja ada di alam bawah sadar. Alam sadar manusia itu 20%. Berapa saudara? Alam sadar manusia berapa? 20%. Dan alam bawah sadar itu 80%. Makanya ada memori-memori kita zaman dulu bisa teringat dan terkenang kembali. Karena alam bawah sadar manusia 80%. Dan semua kekuatan gaib, kekuatan mistik itu bekerja di alam bawah sadar dan masuk melalui satu, yaitu pintu namanya sugesti. Apa artinya sugesti? Suatu keyakinan
suatu kepercayaan yang belum tentu benar. Beda dengan iman. Iman adalah pengharapan, keyakinan, kepercayaan yang pasti dan itulah namanya iman. Nah, semua kekuatan mistik kalau dikirim itu pasti menyamar menjadi orang yang terdekat yang sudah mati. Contohnya menyamar menjadi ayahnya. Daripada kamu susah di sini, yuk ikut saya di kampung sana, kamu bahagia. Dia bangun dari tempat tidurnya, yakin, percaya itu arwah ayahnya. Maksimal 40 hari pasti mati. Waktu percaya itulah roh itu masuk. Satu pemahaman yang salah tentang dunia arwah itu berbahaya. Kalau kita mati dalam Tuhan, detik itu juga kita ada di Firdaus untuk menunggu hari pembagian mahkota, memerintah bersama Tuhan. Dan yang tidak dalam Tuhan itu ada di dunia orang mati, dunia bawah, untuk menunggu hari penghakiman, terpisah di antara orang hidup. Nah, bagaimana supaya kita tidak kena ilmu hitam? Jangan meyakini, mempercayai mimpi yang berhubungan dengan arwah orang mati. Jelas? Jelas? Mimpi yang berhubungan dengan mana? Arwah orang apa? Orang hidup dan orang mati terputus. Dia sudah mimpi ketemu anakmu sudah mati, jangan diyakini itu arwah mereka. Jadi begitu ada ledakan atau pasir menyebar, mimpi rambut rontok mandi telanjang, wah bangkrut siap. Waktu percaya itulah kuasa bekerja, roh bekerja. Kalau tidak percaya, lolos. Karena semua kekuatan gaib, kekuatan mistik harus ada satu pintu, sugesti. Sehebat-hebatnya pusaka, jimat, mantra apapun, kalau yang memegang tidak percaya, semua kekuatan jimat mantra itu tidak berfungsi. Jelas? Karena harus ada magnet min plus. Jelas? Makanya pusaka-pusaka tanah Jawa yang sakti-sakti, yang tuahnya hebat-hebat, dibawa Belanda, dibanting-banting di museum Belanda, nggak ada tuahnya. Karena yang memegang tidak percaya. Semua kekuatan mistik, kelemahannya ikuti saya semua. Pada waktu tidak dipercayai. Apa saudara? Tidak dipercayai. Apa saudara? Tidak dipercayai. Ini kelemahannya. Pada waktu apa saudara? Tidak dia apa? Percayai. Tidak dipercayai. Ini kelemahannya. Yang ada dianggap tidak ada. Yang kedua, akar pahit, kecewa, dendam. Lu sudah tahu bahwa orang yang suka tertawa itu tidak bisa disadar. Tapi jangan ketawa sendiri. Hati yang gembira adalah orang kalau kecewa, akar pahit, dendam, hatinya kan panas. Hatinya apa saudara? Panas. Hatinya apa? Panas. Kecewa, dendam, akar pahit, hatinya apa? Panas. Ini satu unsur dengan kekuatan mantra gaib, namanya api kegelapan. Maka neraka itu full api, bukan full AC. Nah, dan kita di kebaktian sini full sauna. Keringet semua. Sama. Jadi habis kebaktian langsing. Kenapa? Lemaknya kebakar. Makanya kalau seorang suami kena kuasa gelap, istrinya kecewa, dendam, akar pahit, maka kekuatan gaibnya ini tambah hebat. Ibaratnya api kena bensin. Atau istrinya mengampuni, memaafkan, melupakan, maka kekuatan gaib itu netral, tidak berfungsi. Tidak apa saudara? Tidak berfungsi. Maka netralnya 1000 hari runtuh. Maka Yesus berkata,
Kalau kamu mengampuni, Bapamu pun mengampuni. Kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu pun tidak mengampuni. Pengampunan adalah kunci pemulihan. Amin. 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 Pengampunan adalah kunci apa? Setuju angkat tanganmu deh. Kenapa Tuhan bicara apa? Segala panas hati, kecewa, dendam, selesaikan sebelum matahari terbenam. Karena pada waktu di bawah dendam itu sampai pagi, roh itu masuk. Satu unsur, api kegel. Makanya saudara, kalau ada orang kecewa, apa dendam, dilayani konseling, manifestasi kerasukan. Masalah api kegel. Jelas? Jelas? Nah, saudara, yang dalam hidup ini yang paling goblok, paling bodoh adalah kecewa sama Tuhan. Engkau datang ke Tuhan atau tidak, Tuhan tidak rugi. Justru engkau yang rugi, betul? Tapi Tuhan ingin engkau dekat padanya. Ada satu orang yang ngomong, Pak, saya kecewa sama Tuhan. Saya ngomong, lu goblok. Betul? Betul? Ya. Goblok nggak saudara? Blok. Karena apa? Tuhan tidak pernah bikin kita kecewa. Kelakuanmu sendiri aja bikin kecewa. Ngomong sebelahnya, kelakuanmu enggak? Pengampunan kunci apa saudara? Pemulihan. Ketiga, keluarga harmonis tidak bisa tertembus ilmu hitam karena ada namanya kekuatan cinta. Apa saudara? Kekuatan kuat seperti maut, betul? Ingat saudara, itu benteng takdir, garis takdir yang tidak bisa ditembus mantra apapun. Makanya yang kena ilmu hitam rata-rata dari keluarga broken home atau keluarga yang sering ribut, anak sama orang tua. Suami istri itu ada namanya ikatan batin. Kalau suami ada musibah di luar negeri tanpa dikasih tahu, seorang istri terasa, betul? Itu namanya ikatan batin, firasat. Itu namanya kekuatan cinta. Sehebat-hebatnya ilmu guna-guna, ilmu pelet apapun, kalahnya dengan kekuatan cinta. Jam asli Rolex sama kain Cina kan beda, betul? Betul? Betul. Nah, kekuatan cinta yang murni itu mengalahkan mantra terhebat apapun. Siapa yang setuju angkat tangan? Orang tua dan anak saling mencintai, harmonis, tidak bisa tertembus. Karena rata-rata keluarga broken. Jelas? Jelas? Ngomong sampingnya, kekuatan cinta. Kekuatan cinta. Cerita indah namun tanpa akhir. Ya Mas yo. Iya. Kekuatan apa? Cinta. Kekuatan apa? Cinta. Ya. Tiga. Yang keempat, orang pelit paling mudah kena. Kok goyang? Apa hubungan orang pelit dengan ilmu hitam? Ada. Semua penolak bala, penangkal ilmu hitam, langkah seorang dukun untuk menyelamatkan pasien adalah awalnya tingkat 1 dulu. Adakan bacaan selamatan supaya orang-orang miskin ini makan. Waktu orang-orang miskin ini makan, terjadilah garis takdir, hukum takdir. Dan itu firman Tuhan. Orang yang menaruh belas kasihan ke orang-orang miskin sesungguhnya memiutangi Tuhan. Jelas? Jelas. Dan barang siapa menabur, dia menuai.
Hukum ini bukan hanya berlaku untuk orang Kristen, tapi berlaku untuk semua umat manusia. Hanya bedanya kita orang Kristen percaya Yesus dijamin masuk surga. Tapi tabur tuai berlaku bagi semua orang. Jelas? Berlaku apa saudara? Bagi semua orang. Bagi apa? Semua orang. Dan ingat saudara, rata-rata yang kena ilmu hitam itu orang-orang pelit. Satu kali saya menguasai ilmu namanya sebelum bertobat, ilmu babi ngepet. Bagian dari ajian Singolodoyo, berubah dari harimau. Nah, itu pantangannya tidak boleh ketemu orang Batak sama Manado. Kenapa? Jadi rica-rica. Punya teplok, punya tanah, api goyang-goyang bahaya. Kalau tenang aman, dan kain hitam. Nguk. Di rumah orang kaya, selokan airnya sedot, emas, uang sedot semua. Lewat selokannya. Nah, saya tuh buka kain hitamnya, hartanya ada semua. Karena dulu sebelum saya bertobat dulu saya tidak mau ngerampok kayak gitu tuh, tak balikin lagi. Akhirnya saya berpikir bagaimana ngerampok bank. Ada bank namanya Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia. Bank Rakyat Indonesia. Langsung nguk sedot selokan airnya. Mental, gagal bobol Bank BRI. Maka amanlah nabung di BRI. Nguk. Balik saya ke rumah, guru saya nunggu saya. Tom, kamu ngapain? Guru, aku bobol bank kok tidak bisa. Kamu edian apa? Dari Adam dan Hawa sampai ke kamu, tidak ada tuyul babi ngepet bobol bank kecuali kamu. Bank tidak bisa dibobol babi ngepet sampai ilmu perdutaan sampai ngepot apapun tidak bisa. Karena di bank itu uangnya orang pelit dan sosial kumpul jadi satu. Disitulah saya baru mengerti. Mateni sadang pangan, tanah kuburan, mati rezeki. Kekuatan gaib itu hanya bisa berlaku bagi orang-orang pelit. Maka disitulah saya sadar. Maka di Alkitab itu ada namanya perpuluhan. Ada persembahan sulung, ada persembahan kasih. Betul? Betul. Saya berubah. Mau ngasih lihat belakang, nguk. Kopi nyepet lah nih. Ingat, tabur tuai. Amin. Dan yang kelima, kalau kita hidup dalam Tuhan, roh dan kita bisa terang yang menarik kegelapan ada di dalam Yesus Kristus. Saudara, banyak orang bertanya sama saya, Pak, gimana tahun resesi ini? Waktu itu tahun 2022 saya bicara di media sosial, di YouTube. Itu masih ada semua. Bahwa kita masuk resesi di tahun 2025 dan 2026. Siapa yang mendengar itu angkat tangan dulu. Tinggi-tinggi. Yang pernah mendengar tinggi-tinggi. Itu saya ngomong dari tahun 2022. Tahun 2022 di Gedung Ahana Sution, lantai 9, di kantor Kementerian Kemenhan Pertahanan. Waktu itu saya bicara sama Mayor Jenderal dan ada beberapa pejabat di situ. Saya berkata demikian sama Jenderal bahwa kunci kemenangan itu di Wapres yang bernama Gibran Rakabuming. Waktu itu dibantah, tidak bisa, karena undang-undang tidak bisa tidak bisa di bawah usia 40, harus di atas usia 40. Waktu itu saya berkata di Kementerian Pertahanan Ahana Sution lantai 9. Nah kebetulan kan saya dulu pernah di tim negosiasi
kawan saya itu dulu dari pihak Prabowo, saya dari pihak SBY. Negosiasi tahun 2004. Begitu saya beritahu, kunci kemenangan di Wapres. Saya olahi dia menghitung pertempuran. Setelah itu kasih tahu, tidak bisa, karena dari PDIP minta Puan Maharani Capres, Cawapres Prabowo. Saya ngomong, stop, tidak usah kampanye, batal, pasti kalah. Karena kunci di sini. Di lantai 9 saya bahas itu. Nah, MK-nya gimana Mas? Keputusan MK nanti akan tertulis seperti ini. Minimal pernah menjabat sebagai pejabat publik, buktikan. Lolos. Begitu lolos MK, waktu itu Mas AHY keluar mau ke PDIP waktu itu. Saya ada saya kan pengawalnya dan dulu. Saya seorang sipil Mas, yang dipilih ibumu sendiri. Pasti menang Mas, pasti menang. Yakin, yakin. Gabung langsung. Dan disitulah saya bicara di media sosial bahwa tahun 2025 kita masuk semua ke resesi ekonomi dan sekarang badai PHK. Ingat, Januari ini adalah anginnya awal, permulaan. Kabeh do mumet, datang ae piye? Jelas, resesi ekonomi ini nanti hanya terasa di Jakarta, di Malang ora krasa apa-apa. Amin. Ngomong sama sebenarnya tetap makan sop butuh. Enggak krasa. Sama yang punya utang bank. Kosong. Jadi saya beritahu, resesi ekonomi ini akan sampai tahun 2026. Sampai tahun berapa? 2026. Langkah apa yang harus kita lakukan? Pertama, ini semua. Kencangkan ikat pinggang. Apa saudara? Kencangkan ikat pinggang. Artinya apa? Beli yang betul-betul perlu untuk kebutuhan dasar. Siapa yang setuju angkat tangan? Dan ibu-ibu jangan gesek terus kartu kredit. Saudara, saya punya kawan ngomong gini, Pak Daud, coba tanya 10 orang pengusaha, pasti mereka jawabnya pusing, mumet, pusing, mumet. Nanti yang terakhir yang jawab ada 11. Kenapa? Yang tanya juga mumet. Jadi kencangkan ikat pinggang dan hidup apa adanya. Siapa yang setuju angkat tangannya? Kedua, jangan pengembangan bisnis dulu sama sekali sampai 2026. Karena kita semua akan mengalami resesi dan puncak inflasi sampai 2026. Dan ekonomi bergerak itu di tahun 2027. Bergerak. Jadi pergerakan ekonomi ini melambat sampai 2027. Dan harga properti akan turun, drop, dan daya beli turun. Properti akan mulai naik di 2027 setelah mengalami puncak inflasi. Jadi puncak inflasi itu di tahun 2026. Jelas? Dan saya bicarakan ini bukan tahun ini, dan saya sudah bicara ini sudah tahun 2022. Sudah cek aja di media sosial 2022 sudah keluar semua resesi 2025. Jangan pengembangan bisnis dulu. Saudara kembangkan bisnis kecuali ya pertambangan, beda lagi deh. Pertambangan beda lagi. Di 2027 saudara boleh mengembangkan bisnis. Dari tahun 2025 dan 2026
adalah mematangkan perencanaan. Bertahan. Tahun apa, saudara? Tahun apa? Tahun apa? Siapa yang setuju angkat tangan, saudara? Dan jangan utang bank. Dan kalau udah terlanjur utang, jangan nambah lagi. Dan jangan KPR dulu sampai tahun 2026. Dan kalau investasi paling bagus, safe haven yang ada di Indonesia adalah emas dan emas hitam, yaitu tanah. Kalau emas sudah terlalu tinggi, tak beritahu, saudara beli investasi ini dan pasti naik. Bertahap tapi pasti naik terus, yaitu perak. Karena perak dan emas itu satu tambah, dan bedanya jauh sekali sekarang. Dan ini akan naik merangkak terus. Ngomong sama sebelahnya, perak. Perak. Pada waktu saya bicara tahun 2022, emas akan tembus di tahun 2024 1,5 juta. Banyak yang tidak percaya. Yang pernah dengar itu angkat tangan coba. Waktu saya bicara emas akan tembus 1,5 juta di tahun 2024, tembus saja. Dan emas akan tembus 2 juta berapa tahun lagi. Nanti yang menikah bukan pakai cincin emas, cincin aluminium. Jelas? Jelas? Kalau emas sudah tinggi, ada lagi investasi yang kedua. Perak ini nanti akan menyusul naik, tapi pelan-pelan, tapi pasti. Jelas? Kenapa naik? Inflasi. Jelas? Kalau emas udah lebih tinggi. Pengembangan bisnis top dulu sampai 2026. Baru 2027 start untuk pengembangan bisnis. Jelas? Karena tahun ini dan tahun 2026 akan diperketat perpajakan. Jadi saudara semua, stay, tenang, bertahan, matangkan perencanaan. Saya puji Tuhan, saya dari lahir sampai usia 50 tahun, saya tidak pernah utang bank maupun perorangan. Saudara boleh cek seluruh dunia. Apakah saya pernah utang? Tidak ada. Nah, kenapa? Karena saya dapat pelajaran survival. Selama 1 bulan saya dilepas di hutan. 1 pisau, 1 botol air, dan korek api. Disitulah saya itu bertahan hidup. Saya makan tikus, kucing, kadal, dan saya makan semua itu, belalang, ulet, saya makan semua. Dan di situ guru saya pesan sama saya. Setelah itu 1 bulan saya keluar, compang-camping semua. Dia ngomong gini, kalau kamu di hutan bisa hidup, apalagi di kota. Ingat pesan saya, selama ada tikus kamu bisa hidup. Itu deh. Dan pedoman itu saya pegang sampai sekarang. Selama ada tikus, aku bertahan. Dan apa yang terjadi? Dari situlah saya tidak ada utang bank. Apapun terjadi, bisnis apapun. Karena kan saya merintis bisnis dari plastik polipropilin Indo Barat, sempat sering adik saya, dan tanah, properti semuanya, tidak ada utang. Tahap tapi pasti. Kenapa? Bertahan. Apapun terjadi, apa adanya. Pesan saya satu, jangan tergiur KPR model apapun. Sampai 2002, kalau ada uang cash lebih, belikan tanah. Sekarang banyak yang jual, betul? Apa tanda suatu negara krisis? Di Indonesia itu mudah, di mana-mana buka kuliner semua. Betul? Yang setuju angkat tangan. Untuk apa? Nah, dan badai PHK lainnya. Dan saya beritahu semuanya supaya berkebun semua. Hilang stres. Sama kedua, dimakan sendiri. Betul? Betul? Kedua, apa ada? Berkebun. Dan apa? Bertahan. Jelas?
Dan yang ketiga, bersyukur sama Tuhan, hidup apa adanya. Pesan saya satu, Malang tidak akan terasa kayak di Jakarta. Aman semua. Amin. Ada yang tanya sama saya, Pak, 2025, 2026 apa terjadi kayak tahun 98? Tidak. Kenapa tidak? Pertama, presidennya militer, mengutamakan keamanan. Kedua, ketahanan pangan. Ingat, demo-demo itu banyak yang biayai. Kendalanya tahun ini yang biayai pun juga perlu duit, habis-habisan juga. Ingat, tahun 2024 kita tertolong pilpres dan pilkada, dana siluman keluar semua, betul? Iya. Tapi tahun ini real situasi real tahun ini. Tidak ada pilkada, Iya. tidak ada apa. Daya beli masyarakat drop karena apa? Ada 4. Makan tabungan zaman corona, betul? Kedua, apalagi perang Ukraina dan Israel, betul? Ketiga, pinjaman online. Kedua, judi on. Keempat, judi on. Yang menengah turun ke bawah. Yang jadi pertanyaan, yang ke bawah turun kemana? Betul? Tapi ingat, Tuhan pelihara kita. Amin. Siapa yang percaya kata Anda? Ingat, ngomong sama sebelahnya, tahun bertahan. Jelas? Tahun 2021 bulan Mei saya ngomong apa? Malaikat maut dan tahun janda. Datanglah corona, betul? Iya. Waktu saya ngomong maut, tidak ada yang percaya. Begitu Juni Delta, kuburan penuh, betul? Dan banyak janda. Makanya saya ngomong tahun janda. Janda juga. Wah. Yola janda. Saya rasa sudah cukup dan saya percaya untuk bekal saudara semua tahun bertahan. Dan ingat, ini kata saya untuk generasi Z. Sekarang akan mulai tahun ini generasi Alpha. Usia di bawah usia 30 tahun semua akan mengalami generasi Alpha. Apa generasi Alpha? Hanya mengharapkan 4: wasiat, hibah, warisan, dan dimodali orang tua. Kenapa? Karena apa? Perpajaan diperketat sampai 2035. Punya uang 2 miliar misalnya ini. Asal usul dari mana? SPT-mu mana? Periksa tuh, betul? 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 Nah, itulah yang menciptakan generasi awal. Coba, ini sorry ya, tidak apa-apa, agak lama ya. Ya. Kita share. Lulus kuliah maksimal itu paling top itu gaji 10 juta, betul? 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 Lulus kuliah loh, S1. Apalagi lulus SMA itu UMR, betul lah? Iya. 10 juta. Untuk nabung 1 miliar perlu berapa puluh tahun? 5 juta untuk hidup makan, betul? Iya. Kalau enggak dia makan Indomie terus, betul enggak? 5 juta. Berarti dia nabung 5 juta, betul? 5 juta berarti perlu waktu kira-kira apa? Hampir 20 tahun, betul? Iya. Nanti 20 tahun uang 1 miliar itu tidak berharga 1 miliar lagi nilainya. Rumah, untuk beli rumah rumah sangat sederhana, selonjor susah. Itu aja udah minimal 350 juta, betul? Iya. Betul? Betul. Dengan gaji UMR 4 juta perlu berapa puluh tahun, betul? Makanya tahun inilah mulai generasi Alpha. Jadi anak-anak muda berbengkelah sama orang tuamu. Joleh warisan. Yang setuju angkat tangan.
ngomong sama anak ngomong, lo macem-macem ingat warisan gua. Betul? Betul? Coba kita logika. Siapa yang setuju angkat tangan Anda? Coba lulus SMA, UMR sini berapa? 3,2. Hah? 3,2. Oke, 3,2. Untuk beli properti rumah kecil aja minimal 350 juta. Kalau dia tidak makan, tidak minum, mati 10 tahun. Betul? 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 10 tahun itu, betul? Itu Tapi kalau dia nabung, maksimal dia bisa nabung 1 juta. Betul? Betul? 1 juta itu berarti perlu waktu 30 tahun. Betul? Ya setuju angkat tangan Anda. Itulah yang menciptakan generasi Alpha. Tahun ini sampai 5 tahun ke depan generasi Alpha semua. Gimana supaya tidak generasi Alpha? 1, engkau menabung. 2, punya skill. Punya apa? Skill. Sendiri. Dan ingat, yang kuliah-kuliah saya beritahu 10 tahun ke depan yang diperlukan nanti adalah pertama, hukum. Kedua, akuntan perpajakan. Ketiga, IT. Kalau sudah kuliah, kedokteran juga umum lah, biasa ya. Tapi yang 3 ini nanti yang diperlukan di seluruh Indonesia. Hukum, karena negara kita hukum. Kenapa? Banyak kasus, betul? Betul? Jadi saya beritahu sama saudara semua. Jadi mulai tahun ini sudah ngomong sama anak-anak saudara, engkau ada alfa, harus baik-baikan sama gua. Kalau tidak, warisan ibu tidak saya kasih. Jelas? Jelas? Dan ingat, terpajak inilah yang akan diperketat sampai 10 tahun ke depan. Dan saya percaya saudara semua pasti berkah. Amin. Tahun ini namanya tahun apa? Mari kita berdiri. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lakukan kemuliaan Tuhan, dan namamu dimuliakan, dan nama Yesus diagungkan. Berkati firman-Mu, berkati kami semua yang percaya katakan Amin. ajar kami Tuhan berhitung hari-hari, Berhitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Yes, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi, oleh kuasa, cuma sendiri. Kau
tempat ini ya Tuhan. Engkau menjamah setiap kami. Engkau menjamah setiap kami yang hadir siang hari ini. Yes. Welcome Jesus in here. Lebih keras lagi. Tidakkah kau rasakan hadiratnya sungguh menjamah setiap kita? Engkau datang dengan letih lesu, pulang penuh dengan pengharapan. Oleh kuasa darah. Oleh kuasa darah-Mu. Yang sanggup menggenapi. Katakan dengan iman. Aku bersepakat percaya kuasanya. Terima. Yes. Kemenangan darimu. 2025 Immanuel, Allah beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dan kami sebentar mau memberikan persembahan yang terbaik Tuhan di minggu kedua di tahun 2025. Kami mau memberi dengan sukacita karena kami mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memberi sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Persembahan dari gereja. Mari berdiri, ucapkan salam kanan kiri. Tuhan Yesus memberkati. Berdiri atas firman-Nya. Katakan kalau hatiku seperti hatiku. Kalau hatiku seperti hatiku. Kaulah saudaraku. Kaulah saudara dan saudariku. Sekali lagi katakan, ku tak pandang. Ku tak pandang dari gereja mana. Yes, amin. Asal kau berdiri atas firman-Nya. Katakan, kalau hatimu seperti hatiku. Apa? Kaulah saudara dan saudariku. Ku kasihi kau, pakai gerakan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ya, tangannya gini ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Yes, pandang wajahnya. Tuhan wajah. Oh ya. Ku kasihi kau. Sekali lagi. Oke nih, sekali lagi. Jangan gerakan lagi, gerakan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Yes, sekali lagi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Pandang sih wajahnya gimana? Ku bayangkan wajahmu, aku biasamu. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Katakan, yes. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Sekali lagi. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku. Angkat tanganmu, katakan haleluya. Haleluya, dia bangkit. Yes, haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Yes. Haleluya, dia hidup. Yo. Haleluya. Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus turun. Sekali lagi. Roh Kudus turun. Amin. Kita angkat tangan kita. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup.
dengan lembut. Yes, Kau hadir Tuhan. Oh ya, indah Tuhan. Oh, yes. Lebih lembut lagi jemaat sendiri. Katakan, Bapamu yang sudah melayani Tuhan dalam ibadah ini. Berkati pekerjaannya, kesehatan keluarganya, pendidikannya, Kau berkati pelayanannya. Kau berkati juga anak-anakmu yang berulang tahun sepanjang bulan Januari ini Tuhan. Tuhan sertai usianya. Tuhan dengar doa-doanya. Apapun yang dikerjakan Tuhan berkati. Dan kami mengangkat kedua tangan kami. Kami menerima berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yakni di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai usaha pekerjaan kami, menyertai pelayanan kami, keluarga kami, pasangan kami, anak cucu, bahkan cicit kami diberkati Tuhan luar biasa. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah menerima berkat-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Minggu depan saya sudah boleh hadir kembali ya, teman-teman ya. Saya mau didoakan nanti jam 4 sore sama Pak Dongkoni. Boleh ya, ada lagi. Kaulah saudara dan saudariku. Sekali lagi, putar balik. Yes. Ya mah, telepon. Ayo. Dang, Budi, foto. Foto. Ayo Dang, foto. Sisi. Sisi loro. Ayo sisi loro. Di sini wis dibuka. Nanti buka iki. Wis dibuka apa dong? Wah. Sampai kita lebon. Ini apa ini? Buka no. Kita syuting terus iki, Ndang. Ya opo. Selamat hari Minggu. Aduh, Pak Rudi. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan memberkati. Ya bener. Duh. Cek tes 1. Oh, pindahan. Nanti pindahan jam 3 sore. Jam 3 sore. Usung-usung. Bukannya yang ter... Ya, Mas. Telepon.
Yuk. Dan Bu Rudi, foto-foto. Foto. Like, subscribe. Ayo. Mbak. Yuk, menela tak? Menela makan meneh. Monggo. Mbak Tuti sama sing Mbak. Ora wis rene. Ora wis rene. Ora tega aku jane. Aku nek burine ya. Halo. Ketinggalan di pasukan deh. Iki nih Muri. Oh iya. Halo. Ya, ambil loh.